But it seemed appropriate tonight to wish everybody a happy Sabbath. Tapi adalah baik bagi kita untuk menyalami saudara sekalian dengan selamat hari Sabat. There are some here who are celebrating their first Sabbath. Ada di antara saudara-saudara di sini yang pertama kali merayakan hari Sabat. We studied it last night. Yang kita sudah bahas tadi malam. And some of you have made the decision, I want to follow Jesus and celebrate His gift of the Sabbath. Dan saudara-saudara, banyak di antara saudara yang sudah memutuskan untuk mengasihi Yesus dan mengikuti Dia, mengikuti Sabatnya. So to make your first Sabbath absolutely memorable, jadi agar membuat perayaan Sabat Anda yang pertama kali ini dapat diingat, dapat dikenang. We've had this music tonight. Kita memiliki musik malam ini. And then tomorrow a double blessing. Dan besok akan menjadi berkat 2 kali lipat. Tomorrow morning we'll be right here in this beautiful convention center. Besok hari pagi kita berada di sini. What di time? Tempat yang indah ini. Jam berapa saudara? Alright, Jam 8. Tomorrow morning. Besok pagi saudara. The teaching we're going to share, Buried Alive, a fascinating story. Di mana besok kita akan belajar mendengarkan pekabaran yang judulnya adalah dikuburkan hidup-hidup. Sebuah cerita yang menarik. Don't miss tomorrow night. We wrap it up tomorrow night. Dan juga jangan lupa untuk besok sore menjelang malam tutup Sabat. The day the world ends. Di mana berakhirnya dunia ini. Bring your friends, bring your family, bring your neighbors. Bawalah teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, bahkan tetangga-tetangga Anda. But tonight we have a story to open up. Tetapi pada malam hari ini kita memiliki kisah yang baru yang lain lagi. The Legend of Samara. Ini adalah legenda Samara. Why you don't have to be afraid of death anymore. Mengapa Anda tidak perlu takut akan kematian lagi? Because let's be honest. Oleh karena mari kita jujur saudara. Are you afraid of death? Apakah Anda takut akan kematian? Are you afraid of that inevitable moment when death will come knocking? Apakah Anda akui bahwa Anda takut ketika kematian itu datang mengetuk? Who can forget the legend of Samara? Siapa yang dapat melupakan legenda Samara ini? There on the streets of Baghdad. Ini adalah cerita tentang di mana jalan raya yang ada di Baghdad, saudara sekalian. A merchant sent his servant to go down to the market and do some shopping. Seorang pemilik toko menyuruh pelayannya untuk pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. But soon the servant came back, his face ashen with fear. Tetapi tidak begitu lama pelayannya kembali bertemu dengan pemilik toko tuannya ini dan mukanya pucat, saudara sekalian. He said, "Oh master, I went down to do the shopping you asked me to." Dia katakan, "Tuan, saya mengadakan pergi ke pasar membelanja, beli apa yang Anda suruh saya beli." But I was jostled by a woman. Tapi saya disenggol oleh seorang wanita. When I looked into her face, tetapi ketika saya melihat wajahnya, I saw it was death. Tapi ketika saya melihat wajahnya, saya lihat itulah kematian. And she made a threatening gesture at me. Dan dia membuat gerakan-gerakan yang menakutkan kepada saya. "Oh master, please lend me your horse." "Oh Tuan, tolong izinkan saya meminjam kudamu. I will ride to Samara. Saya akan naik dan cepat-cepat pergi ke Samara. And death will never find me." Dan kematian tidak dapat menemukan saya. So the merchant took pity on his servant. Oleh karena pemilik toko ini rasa kasihan kepada pelayannya, he gave him his fastest stallion. Dia berikan kudanya yang paling cepat. And in a cloud of dust the servant rode to Samara. Dan pelayan ini naik kudanya dan balapkan kuda ini menuju Samara. A little later that afternoon. Dan pada sore hari di hari itu, the merchant went down to the same market. Pemilik toko berjalan ke pasar yang sama. And he saw death standing there. Dan dia melihat kematian berdiri di sana. He went up to her and he asked. Lalu kemudian pemilik toko datang kepada kematian lalu bertanya, "Why did you make that threatening gesture at my servant?" Kenapa engkau membuat gerakan-gerakan yang menakuti pelayan saya? And death quietly replied. Dengan diam lalu kemudian kematian menjawab tuan toko ini. "That was not a threatening gesture." Saya tidak
memberikan gerakan-gerakan yang menakuti dia, that was a startle of surprise. itu baru awal kejutan yang saya mau berikan. I was surprised to see him in Baghdad Saya kaget melihat dia di Baghdad. because I have an appointment with him tonight in Karena Samara. saya memiliki janji bertemu dengan dia di Samara. You can run, but you can't hide. Anda dapat lari, tapi tidak dapat sembunyi. Death will find us wherever we are. Kematian akan menemukan kita dimanapun kita berada. Truth is, we all have an appointment in Samara. Inilah malamnya kita belajar tentang legenda dari Samara ini. One of the great poems, English poems that came out of World War I. Salah satu puisi yang terkenal di Perang Dunia yang Pertama Was written by a young British soldier named Alan Seeger. adalah ditulis dari salah satu serdadu negara Inggris yang bernama Alan Seeger. The title of his poem, I Have a Rendezvous with Death. Dia katakan judulnya adalah Saya Sudah Saling Bertemu Dengan Kematian. Because we all have a rendezvous with death. Oleh karena kita semua telah bertemu dengan We kematian. can run, but we cannot hide. Kita dapat lari tapi tidak dapat sembunyi. So what would this book say to assuage our fear? Jadi bagaimana apa yang Alkitab katakan? Bagaimana kita mengontrol, mengatur akan ketakutan kita? Because surely if we can look God in the heart, Oleh karena bila dengan pasti kita bisa melihat we can, Allah di dalam hati firman ini, we can stare death in the face. kita bahkan bisa menatap kematian di wajahnya. Do you remember this story? Apa Anda ingat cerita ini? It is a glorious winter afternoon. Adalah cerita yang penuh kemuliaan pada sore itu. The white clouds skip along the tops of the surrounding mountain peaks. Di mana urutan-urutan awan sementara melewati pegunungan yang ada. A crowd is surrounding a young teacher preacher. Di mana ada kelompok manusia sementara mengelilingi seorang pengkhotbah yang masih muda. Because wherever Jesus goes, there's always a crowd. Di mana saja Yesus pergi selalu ada kumpulan orang bersama-sama dengan dia. People are hungry to know this God. Orang-orang rindu mengenal tentang Allah ini. This God who is not somebody to be afraid of, Adalah Allah yang tidak perlu ditakuti oleh manusia, but somebody to be a friend of. tetapi adalah seorang yang suka menjadi sahabat. But while Jesus is teaching the masses, Jadi ketika Yesus sementara mengajar masyarakat yang banyak ini, another horse comes galloping up in a cloud of dust. tiba-tiba ada kuda yang berlari dengan menimbulkan debu. A servant jumps off that horse Lalu kemudian seorang pelayan and comes keluar lompat dari kuda ini. and comes running to the young Lalu teacher. menuju kepada guru yang muda ini. Listen to the words. We'll put it on the screen for you. Dengarkan kata-kata yang saya berikan di layar ini. Now a certain man was sick. Ada seorang yang sedang sakit. His name was Lazarus of Bethany, Namanya Lazarus dari Betani. the town of Mary and her sister Martha. Kota dari Maria dan adiknya Marta. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair. Dialah Maria perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka. It was her brother who was sick. Dan Lazarus saudaranya lah yang sakit. Therefore the sisters sent a message to Jesus. Oleh karena itu dua wanita ini mengirimkan pesan kepada Yesus. Lord, behold, he whom you love is sick. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Now Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. Yesus mencintai Maria, Marta dan saudaranya Lazarus. I want to hit the pause button right there. Saya ingin berhenti sejenak di sini. Did you catch that line? Did you catch that line? Apakah Anda dapat menyimak baris ini? The one you love is sick. Seseorang yang engkau kasihi sedang sakit. Because the friends of Jesus do get sick. Oleh karena memang betul sahabat dari Yesus memang sakit, sering sakit. And die. Dan bahkan meninggal.
Tuck those words away in your heart. Mari kita taruh kata-kata itu di hati kita. For the day the doctor steps into your examining room, Oleh karena ketika dokter datang lalu masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Anda. I was listening to the physician tonight give his health talk on cancer. Saya mendengarkan dokter yang memberikan tips kesehatan yang berbicara tentang kanker pada malam hari ini. When the doctor announces to you that you have cancer, your world can fall apart. Ketika dokter mengumumkan bahwa engkau mengidap penyakit kanker, duniamu itu langsung runtuh. Remember the sentence. Ingatlah kalimat ini. The one you love is sick. Kalimat yang disampaikan kepada Yesus, dia yang kau kasihi sedang sakit. It's not the sick part that we need to remember. Bukan bagian yang sakit yang perlu kita ingat. It's the love part. Kita harus ingat bagian kasih sayang, cinta yang ada di ayat No ini. matter what happens to your body, Tidak peduli apapun yang ada sedang terjadi dalam tubuhmu. some of you are hiding from the rest of us the fact that you have a fatal disease in you tonight. Mungkin banyak di antara saudara-saudara, beberapa dari saudara-saudara yang berusaha sembunyi untuk menyatakan bahwa saudara mendapatkan penyakit yang fatal dari sahabat-sahabat There Anda. may be some here this evening, Mungkin ada beberapa dari saudara malam hari ini, some watching online, seorang sementara menonton secara online, who already know that they are dying. yang sedang mengetahui bahwa mereka ini tidak lama lagi akan meninggal. My friend, you need to be reminded. Sahabat-sahabatku, Anda perlu diingatkan. Jesus loves you. Yesus mengasihi Anda. Sickness is not a sign that God is displeased. Penyakit bukanlah tanda bahwa Allah tidak disenangkan. We live in a land where the enemy still wreaks his destruction. Kita hidup di tanah, di bumi yang oleh mana musuh masih mampu untuk mempengaruhinya. But Jesus does something very peculiar. Dan Yesus melakukan sesuatu di kisah ini, sesuatu yang unik. The sisters send the message to him, the one you love is sick. Saudari-saudari Lazarus memberikan kabar kepadanya bahwa dia yang kau kasihi itu sakit. But it says here, when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Dikatakan bahwa ketika Yesus dengar Lazarus sakit, dia malahan tinggal 2 hari di situ, di mana dia tidak pergi kemana-mana. The disciples are absolutely flabbergasted. Dan murid-murid pada waktu itu kebingungan. What a strange fellow our master is. Betapa aneh kita punya Tuhan ini. His very dear friend is on the deathbed. Dia adalah sahabat bagi orang-orang yang hampir mati. But he doesn't go. Tapi saat ini dia tidak pergi. He won't heal him. Dia tidak mau menyembuhkan. I have a little book in my library called Desire of Ages. Saya punya buku di perpustakaan pribadi saya yang bernama Kerinduan Segala Zaman. I want to remember these words. Saya ingat kata-kata ini. God never leads his children Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya otherwise than they would choose to be led. kecuali mereka memilih untuk dituntun. If they could see the end from the beginning Jika mereka dapat melihat akhir dari permulaan and discern the glory of the purpose they dan are mengerti fulfilling. kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi. Now here's one more sentence. Watch this on the Mari screen. kita lihat catatan tambahan baris ini. To all who are reaching out to feel the guiding hand of God. Bagi semua yang sedang menjangkau keluar tangan dari Allah, The moment of greatest discouragement dan saat yang paling melemahkan is the time when divine help is nearest. justru merupakan saat bantuan ilahi yang paling dekat. Listen to this. Dengar ini. We will look back with thankfulness Kita akan melihat ke belakang dengan penuh ucapan syukur. upon the darkest part of our way. Malahan di saat-saat yang paling gelap dalam kehidupan kita. The disciples don't understand. We don't understand what God has in mind. Murid-murid tidak mengerti dan kita pun tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Yesus. 2 days go by. 2 hari telah lewat. Then Jesus says to his disciples, Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. our friend Lazarus sleeps, Dia katakan bahwa sahabat kita Lazarus itu tertidur. but I go that I might wake him up. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. And the disciples haven't even been to medical school. Dan
murid-muridnya belum pernah pergi ke sekolah kedokteran. But anybody who knows anything knows Tetapi orang-orang ini secara alamiah mengerti, that if you're sick, bila engkau sakit, you need your sleep. engkau perlu tidur. Lord, they say to him, if Lazarus is sleeping, he'll get well. Tuhan, jikalau ia tertidur, mereka katakan, ia akan sembuh. No, the disciples have not understood Jesus. Oh, tidak, saudara yang kasih, murid-murid tidak mengerti tentang Yesus. The story goes on. Ceritanya berlanjut. However, Jesus spoke of Lazarus' death. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah kematian dari Lazarus. But they thought he was speaking about taking a rest and sleep. Jadi, tetapi mereka menyangka bahwa yang Yesus katakan itu tertidur dalam arti biasa. Then Jesus said to them plainly, Dan Yesus berkata kepada mereka dengan jelas, Lazarus is dead. Lazarus so mati. Hit the pause button again. Dan itulah akhirnya. Did you catch that? Anda lihat ini? To the incarnated God of the universe, Kepada Allah yang menginkarnasi menjelma, to the Savior of the human race, kepada juru selamat dari umat manusia, death is asleep. kematian adalah tidur. I realize there aren't a lot of people in this world who know the truth that Jesus has just spoken. Saya tahu bahwa banyak orang tidak menyadari, tidak mengenal apa kebenaran yang Yesus sudah sampaikan di sini. But Jesus is absolutely clear. Tetapi Yesus sangatlah jelas. Lazarus is sleeping. Lazarus sedang tidur. Lazarus is dead. Lazarus telah meninggal. You say, but wait a minute, Dwight. I thought the human soul is immortal. It can never die. Mungkin saudara berkata, sebentar, pendeta Dwight. Saya tahu bahwa jiwa manusia itu tidak akan mati. Let's check that common misperception with the Bible. Mari kita lihat komentar tentang salah pengertian akan hal ini dalam Alkitab. You'll be interested to know Akan sangat menarik bagi Anda untuk mengetahui that there are 1,700 times the word soul or spirit is used in Scripture. sekitar 1.700 kali dipakai di dalam Alkitab tentang jiwa atau soul ini. And not once is the adjective immortal attached to soul or spirit. Dan tidak satu pun dari 1.700 ayat yang berbicara mengenai jiwa ini yang menyatakan bahwa jiwa ini baka In fact, watch this. atau abadi. The Bible says the soul can die. Mari kita lihat, Alkitab katakan bahwa jiwa itu akan mati. There it is, Ezekiel 18:20. Yesaya 18 ayat 20. The soul, the Hebrew word for soul is nephesh. Bahasa Ibrani untuk jiwa adalah nefes. The soul who sins shall die. Orang atau jiwa yang berbuat dosa itu harus mati. The soul can die. Dan jiwa dapat mati. Here's another verse in the Bible. Dan ini ayat yang lain dalam Alkitab. Let my soul die the death of the righteous, and let my end be like his. Biarlah jiwaku, dalam bahasa Indonesia lebih tepat nafasku, ya, mati. Here's another one. Dan ini yang lain, saudaraku yang kelak. Whoever kills a soul Setiap orang yang telah membunuh jiwa shall be put to death. haruslah dihukum mati. Clearly the scriptures declare a soul can die. Sangat jelas dalam Alkitab mengatakan bahwa jiwa pun bisa mati. Do you know why a soul is not immortal? Anda tahu kenapa jiwa itu tidak abadi, tidak kekal? I'll show you. Mari saya tunjukkan kepada Anda. Do you know why the Bible declares that the soul can die? Kenapa Alkitab katakan bahwa jiwa itu dapat binasa? Look at this. Mari kita lihat ayat ini. 1 Timothy 1. 1 Timotius pasalnya yang pertama. Now to the King eternal, immortal, invisible, Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal. to God who is alone wise, be honor and glory forever and ever. Allah yang tak tampak, yang esa, yang menerima kemuliaan selama-lamanya. God who alone has immortality. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
You see, there is only one being in the universe who is Anda lihat immortal. hanya satu makhluk yang tidak takut akan kematian, yang tidak pernah alami kematian. And that's not the human being. Dan itu bukan manusia. That's not the human soul. Dan itu bukan jiwa manusia. Only Allah is immortal. Hanya Allah lah yang adalah kekal abadi. Which means what we need to do right now is examine the composition of the human soul. Artinya sekarang kita akan harus mempelajari kira-kira komposisi terdiri dari apakah jiwa manusia itu. Let's go back to the Garden of Eden. Mari kita kembali di God, Taman Eden. God creates Adam first. Allah menciptakan Adam pertama kali. Here we go. Di sini kita mulai. And the Lord God formed Adam. The word man in Hebrew is Adam. He formed Adam out of the dust of the ground. Dan Tuhan Allah membentuk Adam atau manusia itu dari debu tanah. And he breathed into his nostrils the breath of life. Dan dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. And man became a living soul. It became a nephesh. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, menjadi nefes, menjadi jiwa yang hidup. Okay, let's do an experiment. Mari kita lihat, mari kita buat eksperimen ini. Do we have any carpenters who are here? Men, Apa ada tukang kayu di sini? Tolong angkat tangan. Ahli perkayuan. any carpenters? Ada? Ahli kayu, tukang bangunan ada? Ada? Oke. Okay, good. Ada. Yeah, I'm not a carpenter. Saya bukan ahli kayu, ya. But I have, Tukang kayu. Yeah, I have watched carpenters. Tapi saya sudah banyak kali menonton tukang kayu And bekerja. I have come up with a formula on how to build a box. Dan saya sudah memiliki cara bagaimana membentuk satu kotak. Tonight I'm going to teach you that formula. Never forget this formula. Dan saya akan ajarkan kepada Anda cara formula ini bagaimana membuat kotak. So here's what I know. Ini yang saya tahu. I know that I first need to start with boards. Yang pertama saya perlu kayu. Isn't that right? You have to Betul, start with saudara? boards. Mau bikin kotak, mulai dengan kayu. And then I know that I also need nails. Lalu kemudian yang saya perlu adalah paku. And if I line the boards up just right and pound the Ketika nails saya in just sudah mulai right, atur-atur ini kayu, lalu kemudian saya pakukan paku di situ. this is amazing. Dan ini sangat luar biasa, saudara. But I can build a box. Saya dapat membangun atau membuat kotak. Wow, look at that box. Itu formulanya, saudara. Here's the formula. Never forget this formula. Jangan lupakan formula ini, saudaraku yang kasih. You may want to write it down. Anda boleh catat itu. Okay? Cara membuat Boards plus nails Papan. equals box. papan tambah dengan paku sama dengan kotak. Itu dia punya rumus. I see we have some carpenters here. Isn't that true? Betul, begitu kan? Amin. Yeah, thank you. Boards plus nails equals Jadi box. papan tambah dengan paku, jadilah kotak. Now, let's say that I decide to take the box apart. Jadi mari saya coba kita contohkan. Kalau saya katakan mari saya ambil itu papan keluar. So I pull all the nails Saya kasih keluar semua ini paku. and I put the nails here. Lalu saya taruh itu paku di sini. Then I stack up all the boards right here. Dan saya taruh semua papan itu sebelah sini. Now here's my question for you. Mari, ini pertanyaan saya untuk Anda. Where did the box go? Di mana itu kotak pergi? Di mana? Where did the box go? Di mana sekarang itu kotak pergi? Did it go winging up into the corner of the room and it hides up there in the corner? Apakah dia pergi bersembunyi di salah satu sudut lalu kemudian bergantung di sana? Did the box go to the great land of boxes where they go when the nails are taken apart? Apakah ini kotak ini pergi ke tanah suci dari para kotak No, yang no. sudah dipisahkan dari paku-pakunya? We all know the answer. Kita tahu jawabannya. I'm going to show you where the box goes. Saya mau kasih tunjukkan kemana kotak itu pergi. Look at the screen. Oh, yeah. Where does the box go? Di mana itu kotak pergi, saudara? The next slide was supposed to be pitch black. Di mana gambar selanjutnya mestinya gelap, tidak ada, saudaraku yang kasih. Because the truth is the box simply ceases to exist. Oleh karena jawabannya adalah dengan berpisahnya paku dengan papan tidak ada kotak lagi. Now, let's go back to the creation of the soul. Mari kita lihat
kita kembali kepada penciptaan dari jiwa ini. We just read it a moment ago, Genesis 2 verse 7. Kita baru saja membaca, ya, God took the dust, di mana Allah mengambil debu tanah, shaped it into Adam. membentuknya dalam bentuk manusia. He leaned over Lalu kemudian dia berlutut, saudaraku yang kasih, and membengkokkan he badannya. breathed into that clay Dia sculpture, mengembuskan nafasnya ke sana, and then man became a living soul. dan jadilah manusia sebagai makhluk hidup. So here's the formula. Dan inilah formulanya. Dust plus breath equals soul. Debu tambah dengan nafas hidup dari Allah sama dengan jiwa yang hidup. So when you take the dust and the breath apart, Ketika Anda memisahkan ini nafas dengan debu tanah, where did the soul go? di mana ini jiwa akan pergi? The soul went to the same place the box went. Jiwa pergi di tempat yang sama dengan kotak tadi. Tidak ada. It simply ceases to exist. Berhenti untuk ada. Jawabannya sederhana, tidak dapat lagi dilihat. That's what the Bible is talking about here in Ecclesiastes. Itulah yang dikatakan dalam At death, Ecclesiastes. at death, pada kematian. the dust will return to the earth as it was, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, and the spirit will return to God who gave it. dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. You say, but wait a minute, Dwight, there it is. The spirit goes back to God, the Mungkin intelligence. saudara bilang begini, itu roh itu kembali kepada Allah. Itu dibilang begitu. We need to let the Bible interpret itself. Mari kita biarkan Alkitab menerjemahkan apa yang dimaksudkan dengan Notice ayat what ini. Job says. Mari kita lihat Ayub pasalnya yang ke-27 ayat 3. As long as my breath is in me, Selama nafasku masih ada padaku, and the Spirit of God is in my nostrils. dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Now, either we conclude that human intelligence lives in the nostrils, Boleh kita simpulkan bahwa kemampuan intelijensi manusia itu hidup di hidungnya, which would not be a very intelligent thing to do, yang mungkin tidak terlalu pandai untuk diduga. Ya, saudara or we kasih. need to understand what this word spirit means. Dan kita perlu mengerti. This is the same word that Ecclesiastes just used. It's the Hebrew word ruach. Dan inilah yang dimaksudkan dengan pengkhotbah ketika dia menggunakan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani namanya ruah. It means spirit, Artinya roh, as in breath, dan juga nafas, as in wind. dan juga angin. And that's exactly what the Bible says the human soul is made of. Dan inilah yang dimaksudkan Alkitab oleh mana jiwa manusia itu dibentuk. Dust plus breath equals soul. Debu tanah tambah dengan nafas hidup menjadi jiwa yang hidup. But when I die, Tetapi ketika saya mati, my body turns back to dust, tubuh saya akan kembali kepada tanah, debu tanah, and my breath goes back to God who gave it, dan nafas saya kembali kepada Allah. which is of course creation in reverse. Dan itu artinya penciptaan yang terbalik, artinya dari mana penciptaan itu bermula. Yeah, but Dwight, where's my beloved mother? Mungkin saudara akan bertanya, Pendeta Dwight, di mana saya punya mama yang saya kasihi? Where's the little baby that died that we love so much? Di mana anak-anak bayi yang mati yang masih kecil itu ada? What's happened to them? Apa yang terjadi dengan mereka? What did Jesus say about Lazarus? Apa yang Yesus katakan tentang Lazarus? Lazarus is asleep, he is dead. Lazarus itu tidur, dia meninggal. To the giver of life, death is an unconscious sleep. Kepada pemberi hidup itu, kematian adalah tidur tanpa sadar. You don't go to heaven Anda tidak pergi ke surga when you die. ketika Anda meninggal. You don't go to hell when Anda you tidak die. pergi ke neraka ketika Anda meninggal. You don't go to purgatory when you die. Anda pun tidak pergi ke tempat untuk penyucian. Jesus is clear. Yesus sangat jelas. When you die, Ketika Anda mati, you go to sleep. Anda pergi untuk apa? Tidur. Yeah, but Dwight, when Jesus died on the cross, didn't he tell the thief, today you and I will be in paradise? Tapi mungkin saudara bertanya, Pendeta Dwight, itu pencuri yang ada di kayu salib ketika Yesus mati, ketika akan mati dia katakan akan ada langsung ke surga. That's a very good question. Let's check it out.
Mari kita lihat ayat ini. The Gospel of Luke, chapter 23. Lukas 23 ayat 39 dan sampai 43. Jesus is hanging on the cross between two thieves. Yesus sementara tergantung disalib di antara dua pencuri, saudaraku yang kasih. Then one of the criminals who were hanged blasphemed Jesus, saying, Seorang dari penjahat yang tergantung itu mengolok Yesus. "If you are the Christ, save yourself and us." Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami, But the katanya. other answering rebuked him, saying, Do you not even fear Tetapi yang God, satu katakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? seeing that you are under the same condemnation? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. But we indeed justly, for we receive the due reward for what we did. Kita memang selayaknya dihukum oleh karena kita dihukum oleh apa yang kita lakukan. But this man has done nothing wrong. Tetapi orang ini telah melakukan suatu yang tidak salah. Then he said to Jesus, the thief, Lalu pencuri itu berkata kepada Yesus, and I want to tell this young man, dan saya ingin katakan kepada we really need this next slide. kita perlu ini ayat ini berikutnya ya. We really need the slide. Let's check. Oke. Okay. Thank Then the thief said to Jesus, Dan pencuri ini katakan kepada Yesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Tuhan, ingatkanlah aku ketika engkau datang dalam Now kerajaanmu. here it comes, here it comes. Mari saudaraku yang kasih, mari kita lihat ini. And Jesus said to the dying thief, Dan Yesus berkata kepada pencuri yang sedang menderita akan mau mati itu, assuredly I say to you, dengan sungguh-sungguh dan pasti aku katakan padamu, today you will be with me in paradise. sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku there di it is. surga. There it is, Dwight. Itu kan pendeta Dwight, dia bilang langsung ke surga. Jesus and the thief will be in paradise Oh, together. Yesus dengan pencuri itu langsung ke surga. Whoa, not Oh, so sebentar. fast. Slow down. Sebentar, pelan-pelan Slow saudara. down. Pelan-pelan ya, sabar. Notice what Jesus said to Mary on the morning of his resurrection. Masih ingat apa yang Yesus bilang kepada Maria ketika dia bertemu dengan dia di hari kebangkitannya pagi itu? Jesus said to her, Yesus berkata kepada Maria, Woman, why are you weeping? Ibu, mengapa engkau menangis? Whom are you seeking? Siapakah yang engkau cari? Now she, supposing him to be the gardener, replied, Dan sepertinya ini tukang kebun yang menjawab ini. She said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him and I will take him away. Maria katakan bahwa pada penunggu taman itu, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya. But Jesus said to her, now watch this. Tetapi Yesus berkata kepada Maria, mari perhatikan In ini, his familiar voice, dengan suara yang jelas yang dikenal oleh Maria. he calls her name. Dia menyebutkan nama Maria dengan namanya. He says, Mary. Dia katakan Maria. And as soon as she hears that name on Dan his lips, segera sesudah didengar oleh Maria, she suara ini keluar dari whirls around. She whirls around. dia langsung berputar, saudaraku yang And kasih. she cries out, Rabboni, Dia berteriak Rabuni, which means teacher. yang artinya guru. Now notice what Jesus says to her. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Maria. Jesus says to Mary, don't hang on to me, don't cling to me. Lihat apa yang Yesus katakan kepada Maria, jangan dekat-dekat, jangan sentuh aku. Now I want you to read those words. Mari kita baca ayat ini. For I have not yet ascended to my Father. Oleh karena aku belum berangkat menuju bertemu dengan Bapa. Tell my disciples, I'm going to go back to my Father, Katakan kepada murid-muridku bahwa aku akan kembali kepada Bapakku, to my God and your God. kepada Allah kita dan Tuhan kita. Isn't that amazing? Bukankah itu luar biasa, saudara? It looks like Jesus says to the thief, today you'll be with me in paradise. Memang saudaraku yang kasih, kalau kita baca ayat ini, sepertinya Yesus katakan bahwa dia dan pencuri itu hari ini juga langsung ke surga. But Jesus clearly says to Mary, I haven't even been to paradise yet. Tetapi Yesus berkata kepada Maria pun dengan jelas bahwa dia belum ke surga. Here's the question. Mari, ini pertanyaannya. To which one was Jesus lying? Mana dari dua ini, mana yang Yesus berdusta? Was he lying to the thief? Apakah dia berdusta kepada pencuri? Or was he lying to Mary? Ataukah dia berdusta kepada Maria?
Obviously, neither answer is tenable for us. Dan saudara yang kasih, jawaban dari kedua hal ini sangat penting bagi kita. Which means we have to explain this discrepancy. Artinya kita harus menjelaskan perbedaan yang terdapat di dalam kedua ayat ini. Okay, a little lesson from history. Mari saudara yang kasih, kita belajar sedikit dari sejarah. When Luke wrote his gospel, Ketika Dr. Lukas menuliskan dia punya Injil, they used no spaces between words. mereka tidak menulis, tidak menaruh spasi antara kata. No punctuation. Tidak ada tanda-tanda baca di sana. In fact, it would in the Greek, it would look like this if it were in English or in Indonesian. Kalau Anda lihat dalam bahasa Greka modelnya seperti ini saudara. Look on the screen. Dalam bahasa yang ada tulisannya seperti ini kalau diterjemahkan dari bahasa The Greka. words are all Dari bahasa Yunani. the words are all run together. Semua itu kata-kata itu berhubungan satu dengan yang lain. So scholars, when they found the manuscripts, had to carefully decide where the word ends and where the next one begins. Jadi ketika ahli-ahli menemukan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab ini, mereka harus dengan hati-hati membedah, membela di mana kira-kira ini ayat berhenti, ayat ini lanjut. In fact, the comma wasn't even invented until 1490 AD. Jadi sebenarnya sedangkan koma itu sendiri tidak ditemukan di dalam Yunani, yang nanti ditemukan pada tahun 1490. So let's take a look at how the two ways this sentence could be read. Coba Anda lihat ini dua jenis kata, dua jenis baris yang sama dibikin dalam dua jenis. Here's one way. Yang Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Yang pertama adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. But I'm going to move the comma now. Tetapi sekarang saya akan pindahkan komanya, saudaraku yang kasih. And now it reads, Dan itu berbunyi, assuredly I say to you today, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, you will be with me in engkau paradise. akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Firdaus. You see, the placement of a single comma makes all the difference in the world. Anda lihat perpindahan hanya satu jenis koma saja merubah situasinya. Did you translate this? I cannot translate it Okay. because when I translate it changes. Okay. Okay. We have to do this in English. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris. Ini koma ini, saudara. Many of you can read English. Saya tahu banyak di antara saudara yang bisa tahu baca bahasa Inggris. Now watch where the commas go. Mari kita lihat ini koma, saudaraku yang kasih. Woman, Wanita without her, tanpa dirinya. man is a beast. Manusia itu bagaikan binatang buas. Now we move the commas. Sekarang kita pindahkan komanya. Woman, Wanita without her man, tanpa prianya is a beast. adalah seorang yang buas. Yeah, Coba Anda lihat ini. Hanya perbedaan koma. You see? Anda lihat ini. Yep, you see, by moving the comma, we change the meaning entirely. Dengan merubah posisi koma, kita menggantikan arti secara keseluruhan. So how do we know where to put the comma in Luke 23? Jadi bagaimana caranya kita tahu untuk menaruh koma dalam Lukas pasalnya ke-23? All we need to do is let Jesus tell us. Yang perlu kita harus lakukan adalah dengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Jesus said to the thief, I say to you today, you will be with me in paradise. Yesus berkata kepada pencuri hari ini, kata-katanya hari ini, bahwa dia nanti bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan Because Firdaus. 3 days later, he hasn't even been to paradise Oleh yet. karena sesudah Yesus bangkit 3 hari kemudian, Yesus sendiri tidak langsung ke surga. And Jesus said to the disciples, Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, Lazarus is asleep. Lazarus bobo tidur. He is dead. Dia meninggal. Neither Jesus nor Lazarus went to heaven when they died. Tidak baik dia Lazarus maupun Yesus ketika dia mati langsung ke surga. Tidak. Clearly the sentence needs to read, assuredly I say to you today, you will be with me one day in Sangat jelas paradise. ayat ini harusnya berbunyi, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama Then dengan how aku di did dalam the Firdaus. translators get so fouled up? Jadi bagaimana mungkin ini penerjemahan ini bisa boleh jadi salah seperti tadi? Do you know who this man is on the screen? Who's Apakah this Anda man? pernah tahu gambar lukisan ini If you- atau ukiran ini?
If you've taken classical Greek history, you know the face of that sculpture. Kalau Anda pernah mengambil kelas-kelas klasik dari Yunani, Anda tahu orang ini. That's Socrates. Ini namanya Sokrates. That's the one that brought this concept of an immortal soul into Western thinking. Dan inilah Sokrates yang membawakan konsep kebakaan jiwa dalam pemikiran orang-orang barat yang kita adopsi. He went down to Egypt and he borrowed their pagan concept of a evil body but a soul that's perfect that goes on living forever. Dia pergi ke Mesir dan mengadopsi konsep bahwa jiwa itu baik, jiwa itu kekal, dan tubuh ini jahat. And his most famous student, Plato, then writes up the moment when Socrates dies. Dan dia punya peristiwa yang paling penting adalah ketika dia akan meninggal. Do you remember Dicatat apa ucapannya oleh Plato. Do you remember when Socrates, he was condemned to die by drinking the poison, the hemlock? Anda tahu bahwa Sokrates dihukum mati, diberikan racun untuk mana dia harus minum, namanya hemlock. But before he died, he waxed eloquent on the eternal soul, immortal soul. Tapi sebelum dia meninggal, dia memberikan sebuah kalimat dalam bentuk dialog. Before he died, he told his disciples. Sebelum dia meninggal, dia sebutkan hal ini kepada murid-muridnya. Socrates said, "The soul whose inseparable attribute is life will never admit of life's opposite, death." It can't die. Sokrates katakan jiwa yang tidak bisa berpisah dengan sifat kehidupan tidak akan pernah mengakui lawan kehidupan, yaitu kematian. Thus the soul is shown to be immortal, and since immortal, indestructible. Jadi jiwa dinyatakan abadi, dan karena itu abadi maka tak dapat dirusakkan. Jadi jiwa itu kekal. Where do you think that lie came from? Di manakah kira-kira Anda ingat ayat kata-kata Sokrates tadi itu terdapat? Dia kutip dari mana? Oh, you remember the story of the serpent with Eve? Anda ingat kisah tentang ular dan Hawa? This is what he said to her. Dan itulah yang dikatakan ular kepada Hawa. You will not surely die. Kamu tidak akan mati. For God knows that in the day that you eat this fruit, your eyes will be open. Allah tahu pada saat engkau makan buah ini maka matamu akan dibukakan. And you will be like God, knowing good and evil. Dan engkau akan jadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. The devil has been telling this lie ever since. Dan sejak saat itu setan mengulang-ulangi tipuannya, Incarnation, termasuk inkarnasi, immortal soul, di mana juga kebakaan jiwa ghosts, dan juga hantu. the occult, Lalu kemudian Spiritualism. yang dimaksud dengan spiritualism, roh-roh yang ada terbang-terbang. the enemy of the human race has been sowing the lie that when you die, you don't really die. Dan musuh dari alam semesta berkata kepada kita, ketika engkau meninggal, engkau sebenarnya tidak mati. You become a ghost. Engkau menjadi hantu. You become a spirit. Engkau menjadi roh yang bergentayangan. Satan was lying through his teeth. Setan sementara berdusta dan terus berdusta. Look at how the Bible describes death. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, gambarkan tentang kematian. Jesus said Lazarus is asleep. He's Yesus dead. katakan bahwa Lazarus tidur, dan itu tidur adalah mati. Job said, when I sleep in the dust, you will seek me in the morning. I Ayub will not katakan, be here. Ayub katakan, ketika sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Sleep in the dust. The Lord said to Moses, behold, you are about to sleep with your fathers. Dia katakan kepada Musa, engkau akan tidur bersama-sama dengan nenek moyangmu. Solomon writes, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Salomo tahu bahwa orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Do you ever come home from school, Kalau Anda pulang dari sekolah, from work, dari pekerjaan, from hard work, dari pekerjaan yang keras, you are so tired Anda terlalu lelah. that when your head hits the pillow, Ketika kepala Anda menyentuh bantal, saudaraku yang kasih, just like that, you are gone.
dalam sekejap Anda langsung tertidur pulas. We use the phrase in English, you are dead to the world. Dalam bahasa Inggris adalah engkau mati terhadap dunia, tidak tahu apa-apa. And the very next thing you hear Dan ketika satu-satunya yang Anda bisa dengar is that crazy alarm clock going ding 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 ding. yaitu alarm, ya, jam yang berbunyi nging 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 nging, itu saudara. That's an Indonesian alarm clock. Ya, that is American alarm clock. Ya. And you realize Dan Anda sadar, you just slept 7 hours and not a single moment were you conscious. Anda sudah tidur 7 jam tanpa sadar sedikit pun. Death is like an unconscious Dan sleep. itulah kematian bagaikan tidur tanpa sadar. That's the teaching of this book. Itulah yang sudah diajarkan oleh Alkitab ini. Death is asleep. Kematian bagaikan tidur. I want you to think about this. Saya ingin Anda berpikir tentang ini. In my humble opinion, Di dalam pendapat saya yang sederhana. and I've traveled this world, trust me, I've been in many Saudaraku, countries. percaya yang saya katakan, saya sudah keliling dunia ini. But I have never found a more satisfying philosophy of death than what we find in this Saya book. selama saya keliling dunia ini belum pernah saya menemukan tanggapan filosofi yang menyenangkan, yang memuaskan hati saya selain yang ditemukan di dalam Alkitab ini. The Bible says God is love. Alkitab katakan bahwa Allah itu kasih. I want to ask you, would this be a loving thing to do? Saya ingin tanyakan kepada Anda tentang sesuatu yang penuh kasih sayang untuk dapat dilakukan. A young mother, we just had a friend who lost a young mother. A young mother is killed in a car accident. Ada seorang ibu muda yang meninggal oleh karena kecelakaan. She leaves behind one husband and 2 little tiny children. Dia meninggalkan seorang suami yang masih muda dengan 2 anak yang masih kecil. Now look, if the soul were immortal, she would go to heaven, let's just say. Anda lihat, kalau seandainya memang roh itu, jiwa itu kekal, maka dia langsung naik ke surga. But what kind of a God would force her to go to heaven and watch while her husband desperately struggles just to survive? Tetapi Allah yang macam bagaimana, manakala dia izinkan itu roh harus naik ke surga, lalu membiarkan roh dari ibu ini melihat dia punya suami dan anak-anaknya yang ada di sana. Heaven would not be heaven to that mother. Surga tidak akan menjadi surga yang penuh bahagia bagi Her ibu heart- yang sudah naik ke surga melihat penderitaan her anak-anaknya. heart would be aching over her little baby she left behind. Hatinya akan terluka melihat dia punya bayi-bayi yang masih kecil di sana sementara menangis untuk dia. No, the Bible teaching is of a God of love. Tidak, saudara yang kasih. Alkitab katakan bahwa Allah yang penuh kasih itu. No matter how you have lived, Tidak peduli bagaimana Anda hidup. when you die, Ketika Anda mati, you go to sleep. Anda tidur. You don't go to heaven. Anda tidak pergi ke surga. You don't go to hell. Anda tidak pergi ke neraka. You don't go to purgatory. Anda tidak pergi ke tempat penyucian purgatori namanya. You go to sleep. Anda hanya tidur. What could be more comforting than the thought that my loved one, my beloved wife, my beloved mother, my beloved child is asleep? Tidak ada penghiburan yang paling bahagia selain kita mengetahui orang-orang yang kita kasihi, mama kita, anak-anak kita tidur. Yeah, but Dwight, what you're doing is you're taking my mother out of heaven and you're putting her in a hole in the ground. Ya, Pendeta Dwight, yang kau buat ini adalah menarik ibuku yang sudah di surga dan menaruhnya di tanah. Tidak, saudara yang kasih. No. Tidak. The Bible is placing her in the arms of Jesus while she sleeps. Alkitab katakan orang yang meninggal ditaruh di dalam tangan Tuhan ketika dia tidur. The next time you see a mother with a sleeping baby, Kalau Anda lihat seorang ibu dengan anak yang tidur di pangkuannya, look how content that baby is. Anda lihat bagaimana itu anak kecil tidur di tangan ibunya yang lagi No menggendong dia. worries, Tidak kecewa, tidak no cemas, fear, tidak ada ketakutan, no anxiety. tidak ada ketegangan. That baby trusts his mother Bayi itu percaya pelukan ibunya. and he sleeps in her arms Dan without dia- fear. Dan dia tidur di tangan mamanya tanpa rasa takut.
Ladies and gentlemen, that is the Bible truth about death. Saudara sekalian, itulah yang Alkitab katakan kebenaran tentang And so kematian. Jesus comes marching into Bethany. Lazarus has been dead for 4 days. Jadi already. Yesus sekarang datang berjalan ke Betani di mana Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, Ketika Marta mendengar Yesus sudah datang, she went out to meet him. dia buru-buru bertemu dengan dia. But Mary was sitting in the house. Tapi Maria tinggal di rumah. Then Martha said to Jesus, Lalu Marta katakan kepada Yesus, Lord, if you had only been here, my brother would not have died. Tuhan, seandainya engkau sudah ada di sini lebih dahulu, saudara saya tidak akan You mati. could have healed him, but now he's dead. Engkau dapat sembuhkan dia sebenarnya, tapi sekarang Tuhan, dia sudah mati. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jesus said to Martha, Kata Yesus kepada Marta, your brother will rise again. saudaramu akan bangkit kembali. Martha said to him, Marta katakan kepadanya, oh, I know that he will rise again in the resurrection at saya the tahu last dia akan day. bangkit nanti pada hari kebangkitan. And then Jesus spoke these immortal words. Dan Yesus berkata, mengeluarkan kata-kata yang Look at the kekal. screen. Look at the screen. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Jesus said to her, Yesus berkata kepadanya, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. He who believes in me, Dia yang percaya padaku, though he dies, walaupun dia mati, yet shall he live. dia pasti akan hidup. She who believes in me, Dia perempuan, wanita Though- yang percaya though padaku, she dies, walaupun dia meninggal, yet shall she live. tetapi dia akan hidup. And whoever lives and believes in me Dan siapapun yang percaya kepadaku shall never die forever. tidak akan pernah binasa selamanya. Do you believe this? Apakah Anda percaya itu? Ladies and gentlemen, the great truth of this book Saudaraku yang kekasih, saya langsung kepada Alkitab ini. is that death is a sleep Sebagaimana kematian itu adalah tidur, from which Christ alone can awaken us. dan hanya Kristus sendiri yang nanti bisa membangunkan orang yang tidur itu. And that's why we don't have to be afraid of death. Oleh karena itu kita tidak perlu takut akan kematian. When Jesus rose from the tomb, Oleh karena ketika Yesus bangkit dari kuburnya, he crushed the dark hand of the dia enemy. telah hancurkan kepala dari musuh He itu. shattered the grave. Dan dia telah menutup kematian kubur itu. And he walked away with the keys to death and the Dan tomb. dia keluar berjalan dengan kunci kubur He dalam tangannya. holds the keys to death today. Dan dia memegang kunci kematian dalam tangannya saat And ini. when Jesus comes one day soon, Dan ketika Yesus datang satu saat nanti, the Bible says he will cry out to his friends sleeping in the dust of the earth. Alkitab katakan bahwa dia akan berseru dengan seruan nyaring kepada mereka sahabat-sahabatnya yang tidur. And the dead who have died believing Dan mereka yang sudah meninggal dalam percaya will kepadanya hear that voice. akan mendengar suaranya. And that dust will become animated. Dan dengan segera tanah itu The breath bergerak. of life from Christ will go into that Lalu dust. lalu nafas dari Yesus Kristus akan menuju ke tanah yang bergerak itu. And that dead friend will rise to immortal life. Dan sahabat-sahabat yang tertidur yang dalam kematian itu bangkit dalam kekekalan. I wish we had a YouTube clip that we could play right now on the screen. A little bit of YouTube Saya harap bisa ada YouTube di sini, boleh putar film. of that moment when Jesus stood in front of the sepulcher of Lazarus. Di mana ketika Yesus berdiri di hadapan kubur dari Lazarus. He says, Martha, move the stone, move it away. Dia katakan kepada Marta dan kepada orang lain, tolong singkirkan batu itu. Martha comes running up to him. She says, Lord, don't do that. Marta datang kepada Yesus katakan, Tuhan jangan. He's been dead for 4 days. Sudah mati 4 hari. The odor will not be good. Don't Dan move the stone. perintah itu tidak bagus, jangan singkirkan batu itu. Jesus says to Martha, Yesus katakan kepada Marta, didn't I just tell you if you believe? bukankah aku saja barusan bilang sama kau, bilang kau percaya. Move that stone. Singkirkan batu itu. Then Jesus lifts his head to heaven Dan Yesus menengadah ke langit. and he says, Oh Father, I thank you that you have heard me. Dan dia katakan, Bapa terima kasih karena engkau telah mendengarkan Now aku. so that these might believe.
Sekarang kiranya mereka boleh percaya. Answer this prayer. Jawab doa ini. The crowd is silent. Orang-orang diam. Nobody breathes. Nah ada yang buru-buru bernapas, menahan napas mereka. Jesus looks into that dark cave. Yesus melihat kepada lubang yang gelap itu. And he cries out the command. Dan ke dalam gua yang gelap itu dia arahkan perintahnya. Lazarus, come out. Keluarlah. Nobody moved. Tidak ada orang yang bergerak, saudara. Every eye pinned on that dark hole. Semua mata tertuju kepada lubang kubur ini. And slowly stepping into the light. Lalu dengan pelan menuju kepada terang, saudaraku yang kasih. Comes Lazarus wrapped in burial cloth. Datanglah Lazarus yang sedang terbungkus dengan kain kafan. And now he stands with every eye staring at him. He's alive. Dan sekarang semua mata melihat. Yang ada dalam firman ini. I invite you tonight to believe. Saya undang Anda malam hari ini untuk percaya. You have nothing to lose. Tidak ada yang rugi dari Anda. You have everything to gain. Anda sudah memiliki segala sesuatu yang bisa Anda miliki. You say to Jesus, Anda katakan kepada Yesus, I've heard about you. saya sudah dengar tentang Engkau. I've read a little about you. Saya sudah membaca tentang Engkau. If you are the God of this universe, Jika Engkau adalah Allah alam semesta, then I accept you as my Lord and Savior. maka saya akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. I give my life to you. Saya memberikan kehidupan saya kepadamu. I leave my past in your Saya hands. tinggalkan semua yang lalu ke dalam tanganmu. Forgive my sins. Ampuni dosaku. And by your grace I will follow you for the rest of my life. Dan oleh kasih karunia-Mu aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. It's that simple. Dan itulah sederhana, The saudara. Bible reads, he who has the Son has life. Alkitab katakan bahwa dia yang memiliki anak memiliki hidup. But he who does not have the Son does not have Tapi life. dia yang tidak memiliki anak tidak akan memiliki kehidupan itu. You must have life. Anda harus memiliki kehidupan itu, saudaraku yang kasih. I want to put the picture of Calvary on the screen. Saya ingin menunjukkan gambar Kalvari ini, saudaraku yang kasih. There is the promise. Inilah janji itu. I want to end with a story. Saya ingin akhiri dengan cerita. An old man is lying in his deathbed. Seorang tua sedang menunggu kematiannya di tempat tidurnya. When the pastor came to visit him, Ketika seorang pendeta datang mengunjungi orang ini, he noticed an empty chair near the old man's bed. dia perhatikan ada kursi yang kosong dekat dengan tempat tidur dari orang tua yang hampir meninggal ini. And the pastor said, "Oh, I see you've had some visitors." Dan dia katakan, "Oh, saya tahu Anda sudah punya tamu." Oh no, the man said, "No, no, no, no. Orang yang sakit dikatakan, "Tidak, pendeta, tidak."
I placed that chair beside my bed Saya taruh kursi ini di samping tempat tidur saya so that Jesus can sit in that chair supaya Yesus dapat duduk di situ and I can talk to him. sehingga saya boleh berbicara kepadanya. Turns out years ago, Dan akhirnya berlalulah bertahun-tahun. the younger man then was telling a friend of his how difficult it was for him to pray. Seorang anak muda sementara bercerita kepada sahabatnya betapa sukarnya bagi dia untuk berdoa. And the friend suggested to him, listen, when you pray, just put an empty chair there and imagine Jesus sitting there and just talk to Dan him. sahabatnya katakan begini, supaya engkau lebih mudah ambil tempat duduk yang kosong lalu berbicaralah, anggaplah Yesus sedang duduk di situ mendengar semua permasalahanmu. And so the man told the pastor, ever since I've been doing that and I've had no problem praying at all. Jadi sejak saat itu dia katakan kepada pendeta, sejak saya buat ini, menaruh kursi yang kosong, menganggap Yesus di sana, saya sudah tidak ada masalah lagi. Some days later, the daughter of the old man came to the pastor. Dan beberapa hari kemudian, anak perempuan dari orang tua ini yang sakit ini datang kepada pendeta. She came to inform him that her father had just died. Dia baru informasikan kepada pendeta bahwa ayahnya yang sakit itu baru saja meninggal. She said, when I stepped into his room, he looked so contented as he was sleeping. I figured I had a couple hours to do some errands. Jadi dia katakan bahwa ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya lihat ayah saya, wajahnya penuh dengan ketenangan, dan kemudian saya melihat, saya berusaha untuk melakukan sesuatu agar dia bangun. But when I came back, Tetapi ketika saya kembali, I found him dead. saya temukan dia sudah meninggal. But she said, Pastor, Tapi dia katakan, pendeta, something very strange. sesuatu yang sangat aneh terjadi. His head was not on his pillow, Di mana kepalanya tidak ada di bantal, but rather it was on the empty chair beside his bed. tapi kepalanya itu yang badannya di tempat tidur, tapi kepalanya ada di kursi yang kosong itu. You see, it's true. Anda lihat, ini benar, saudara. He who has a son has life. Dia yang memiliki anak memiliki kehidupan. She who does not have the son does not have life. Dia yang tidak memiliki anak tidak akan memiliki kehidupan. Tonight I invite you to accept Christ. Saya pada malam hari ini mengundang Anda untuk menerima Yesus. And I promise you, Dan saya janji kepada Anda, you will never ever be afraid of death again. Anda tidak akan pernah dan tidak akan pernah takut terhadap kematian lagi. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh God, Tuhan di surga, thank you for the gift of this teaching. terima kasih untuk pengajaran malam hari ini. We have nothing to fear. Kami tidak perlu takut. Jesus has conquered death. Yesus telah mengalahkan kematian. And if we have him, we have life. Dan bila kami memiliki Dia, Yesus itu, kami memiliki kehidupan. And so, Father, Oleh karena itu, Bapa, for all of us here tonight, untuk semua kami yang ada pada malam hari ini, I pray this gift, saya berdoa untuk karunia ini. the gift of Jesus as Karunia, as Lord and Savior. karunia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I want to pause this prayer Saya ingin berhenti sejenak untuk doa ini and invite you dan mengundang Anda. that if you would like the gift of Jesus as Lord and Savior, Bila Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, no matter who you are, tidak peduli siapa Anda, no matter your past, tidak peduli apa masa lalu I Anda, want to invite you to stand. saya mengundang Anda untuk berdiri. And by standing, say, Jesus, I give my Saya life into undang your Anda untuk hands. berdiri, dan ketika Anda berdiri, katakan kepada Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru I Selamat saya. accept you as my life. Saya menerima Engkau dalam kehidupan saya. I invite you to stand Mari if you saudara, wish saya to undang Anda receive untuk berdiri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru that Selamat. gift. Terima kasih saudara. Oh God, Tuhan, it's a simple matter for us to stand, adalah hal yang sederhana bagi kami untuk berdiri. but you have paid the infinite price so that we can stand. Tetapi Engkau telah memberikan
harga yang kekal itu agar kami bisa berdiri. Send us now into this Sabbath night Kirimlah kami pada malam hari ini with the hope of Christ, dengan harapan dari Kristus. new hope in Christ, Harapan yang baru dalam Kristus. afraid of death no more. Ketakutan terhadap kematian tidak akan ada lagi. In Jesus' name we thank you. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk.